Dan juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua agar tidak menyalakan mikrofon agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam ini. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya silahkan kepada Ustadz Ahmad Rifan. Kepada Ustadz, disilahkan. Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma razuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma salima wanfa'na wanfa' binal umama. Amma ba'du, teman-teman kajian peserta kajian online yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah malam ini kita mengaji, kita berusaha istiqomah. Sekalipun ngajinya tidak banyak, ngaji sedikit, tapi dijalani dengan keistiqomahan, itu lebih baik daripada ngaji sekaligus langsung banyak khotam kitab tapi hanya sekali seumpama. Mending yang ngaji setiap hari sekalipun hanya satu baris daripada yang sekali duduk khatam kitab tapi hanya dilakukan sekali dalam 1 bulan. Itu. Yang sedikit dan istiqomah lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali. Seperti halnya sedekah. Sedekah itu lebih utamanya yang dilakukan secara istiqomah. Sekalipun hanya 2.000 atau bahkan 1.000 atau 500 rupiah. Nah, sekarang 500 rupiah kayaknya udah nggak musim lagi ya. Kalau di daerah sini 500 sudah payah lakunya. Jadi mari kita usaha istiqomah ngaji. Saya pribadi juga masih berusaha demikian. Istiqomah ngaji, teman-teman juga demikian, istiqomah ngaji. Sekalipun hanya sedikit. Yang penting istiqomah. Ini ada beberapa orang. Ada berapa ini yang hadir? Ada berapa, Rahma? Ada Mbak Arum. Nah? Ada 15. 15 ya. Ada tes. Ini tes siapa nama aslinya ini? Ibu Harisna, Ustaz. Ibu Harisna. Harisna yang dari Aceh ya? Ya, Ustaz. Mbak Arum dari Tegal. Audia yang Bogor ini Kak. Febrisa, terus Nur siapa ini? Ada Vika, Nifa, Umi Mardia, dan Bang Erik, teman-teman lah semuanya. Insya Allah malam ini kita ngaji bersama.
Tapi kayaknya nggak banyak yang kita baca, sedikit saja. Nah, silakan dibuka halaman berapa ya terakhir? Halaman 5. Soal yang keempat. Soal yang keempat. Nanti kalau sinyalnya terputus, ada yang bilang, ada yang menyampaikan soalnya lagi hujan. Tadi hujan deras, ini udah agak mendingan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma lillahi ta'ala. Kita niat belajar, ikhlas, ngaji karena Allah Ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Gimana ini? HP-nya merosot-merosot aja HP-nya. Nah, as-su'al malladzi qama bihil imamu Abul Hasani al-Ash'ariyu wal imamu Abu Mansurin al-Maturidiyu hatta yunsaba ilaihima ahlus sunnati wal jamaati. Di harokati saya baca ulang. Malladzi qama bihil imamu Abul Hasani al-Ash'ariyu wal imamu Abu Mansurin al-Maturidiyu hatta yunsaba ilaihima ahlus sunnati wal jamaati. Paham ya maknanya ya? Tak usah saya terjemah. Udah paham semuanya kan? Malladzi, apa yang malladzi, perkara apa, qoma bihil imamu, qoma bihi, yang dilakukan. Malladzi, perkara apa, qoma bihi, yang dilakukan al-imamu oleh seorang imam Abul Hasani al-Ash'ariyu, berupa Abul Hasan al-Ash'ari, wal imamu, dan oleh seorang imam Abu Mansurin al-Maturidiyu, berupa Imam Abu Mansur al-Maturidi. Hatta yunsaba, sehingga dinisbatkan, hatta yunsaba, sehingga dinisbatkan, ilaihima, kepada keduanya, ilaihima, kepada keduanya, ahlus sunnati wal jamaati, sebutan ahlus sunnah wal jamaah, sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan, perkara apa yang dikerjakan oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi? Sebetulnya ada apa? Apa yang dilakukan oleh kedua imam besar ini? Sampai-sampai ahlus sunnah wal jamaah dinisbatkan kepada keduanya. Ada apa di balik itu semua? Kenapa kok ahlus sunnah wal jamaah itu dinisbatkan kepada Abul Hasan dan Abu Mansur? Sebagaimana yang dinyatakan oleh siapa? Al-Hafidh Muhammad Murtadho Az-Zabidi. Di dalam salah satu kitabnya disebutkan, idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asy'ariyatu
wal maturidiyatu. Idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Yang maknanya jika disebutkan jika disebutkan ahlus sunnah, saya orang ahlus sunnah, kamu orang ahlus sunnah, Kiai Fulan adalah orang ahlus sunnah, ulama Fulan adalah kiai ulama ahlus sunnah. Disebutkan istilah ahlus sunnah, kata beliau, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah berarti pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya Abu Mansur al-Maturidi. Ketika disebut ahlus sunnah, berarti orang tersebut pengikutnya Abul Hasan atau pengikutnya Abu Mansur al-Maturidi. Kenapa kok ahlus sunnah wal jamaah dinisbatkan kepada dua tokoh ini? Apa sebetulnya yang dilakukan oleh keduanya? Nah, jawabannya ada di bawah. Al-jawab, i'lam annal imama Abul Hasani al-Asy'ariyya wal imama Aba Mansurin al-Maturidiyya lam yabda'a min indihima. Lam yabda'a min indihima ra'yan walam yashtaqqa madhhaban walam yashtaqqa madhhaban innama huma muqarrirani innama huma muqarrirani limadzahibis salafi munadilani amma kanat alaihi ashabu rasulillahi munadilani amma kanat alaihi ashabu rasulillahi. Diartikan, i'lam ketahuilah, i'lam ketahuilah, annal imama bahwa sesungguhnya imam Abul Hasani al-Asy'ariyya yang bernama Abul Hasan al-Asy'ari wal imama Aba Mansurin al-Maturidiyya dan Imam Aba Mansur al-Maturidi. Ketahuilah bahwa Imam Abul Hasan, kalau di sini bacanya Aba, kalau di atas Abu. Kenapa beda-beda? Ya, bahasa Arab kan seperti itu. Kadang dibaca dhamma, kadang dibaca fathah, kadang dibaca kasro, kadang dibaca sukun, sesuai dengan urutan, sesuai dengan, kalau di nahwu itu apa namanya? Sesuai dengan amil, ya, ada namanya amil. Nah, kalau jatuh setelah kalimat ini ada penuntut kalimat itu dibaca rofa, maka rofa. Kalau dituntut dibaca nasab, maka nasab. Kalau dituntut dibaca khofat, maka khofat. Jazam, maka jazam. Itu. Jangan bingung. Ini orang yang sama apa beda Ustadz? Yang di atas sama yang di bawah? Sama. Sama. Mau dibaca Abul Hasan, Abal Hasan, apa Abil Hasan, Abu, Aba, Abi. Ya tergantung dia posisinya di mana. Amilnya itu apa? Kedudukannya sebagai apa? Nanti bacanya berbeda-beda. Gitu ya. Di sini dibaca Abul Hasan. Kenapa dibaca Abul Hasan? Karena menjadi badal. Ada teman-teman banyak yang alumni pondok kan di sini kan. Jadi badal. Ada di ilmu nahwu namanya badal.
Kalau badal itu harus mengikut mubdal atau lafadz yang digantikan. Annal imama, al imama di situ dibaca mansub. Abal Hasan menjadi badalnya, aba itu menjadi badalnya imam. Sebagaimana imam itu dibaca mansub, aba yang menjadi badal maka juga dibaca mansub, dibaca nasab. Al-imamah di situ nasabnya, alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Aba dibaca mansub, apa alamatnya? Alamatnya alif. Kenapa? Karena dia adalah al-asmaul khamsah. Kan gitu kan pelajarannya kan? Masih ingat ya? Nah, itu Ustadz Asy'ari, Kiai Asy'ari Masduki, beliau ada kajian tentang bahasa Arab kan? Nah, teman-teman bisa ikuti kajian beliau tuh, biar tahu bagi yang ingin ya, bagi yang butuh, penting. Jadi nggak bingung. Kalau tahu nahwu shorof, jadi nggak bingung. Sedikit membantu untuk memahami kitab-kitab khususnya yang berbahasa Arab. I'lam annal imama Abul Hasani al-Asy'ariyya wal imama Aba Mansurin al-Maturidiyya. Ketahuilah oleh kamu bahwa Imam Abu Mansur, Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur lam yabda'a min indihima ra'yan. Lam yabda'a. Tidak, keduanya tidak membuat. Lam yabda'a. Keduanya tidak membuat. Tidak mengadakan. Tidak mengadakan. Min indihima. Dari pribadi beliau. Dari pribadinya. Nah, biar lebih singkat. Dari pribadinya. Lam yabda'a. Keduanya tidak membuat. Min indihima. Dari pribadinya. Ra'yan, sebuah pemikiran. Ra'yan, sebuah pemikiran. Jadi ketahui, harus kita paham bahwa Imam Abul Hasan dan Imam Abu Mansur, mereka sama sekali tidak membuat pemikiran baru yang bersumber dari pribadinya. Paham ya? Oh, Abul Hasan bawa agama baru? Enggak. Bawa syariat baru? Enggak. Bawa akidah baru? Enggak. Semuanya tidak berasal dari pribadi beliau berdua. Enggak. Bisa dipaham ya? Nah, ketahuilah bahwa Abul Hasan dan Abu Mansur al-Maturidi lam yabda'a min indihima ra'yan. Beliau berdua sama sekali tidak mengadakan, tidak membuat pemikiran ideologi dari pribadi beliau. Walam yashtaqqa madhaban. Dan keduanya tidak membuat madhab. Walam yashtaqqa madhaban. Dan keduanya tidak membuat madhab. Tidak membuat madhab. Tidak membuat madhab. Tidak membuat madhab baru maksudnya. Terus apa yang dilakukan kalau tidak membuat pemikiran baru, tidak membuat mazhab baru? Terus apa yang dilakukan? Innama huwa muqarrirani. Melainkan, melainkan huma, keduanya. Kalau satu apa? Huwa. Kalau dua, huma. Kalau banyak, hum. Kan gitu kan? Nah, kalau laki-laki. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kan gitu kalau belajar sorof. Nostalgia dengan pelajaran sorof ya. Innama huma muqarrirani. Innama, melainkan, huma, keduanya, muqarrirani, menetapkan.
keduanya menetapkan. Limadzahibis salafi, terhadap mazhab-mazhabnya ulama salaf. Terhadap mazhab-mazhabnya ulama salaf. Jadi yang dilakukan oleh kedua imam besar ini adalah menetapkan, menguatkan, meneruskan. Muqarrironi, meneruskan apa yang dulu menjadi mazhab, yang menjadi pegangan ulama salaf, diteruskan. Dari dulu ulama salaf meyakini sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa bagi Allah Ta'ala. Itu sudah ada. Ulama-ulama salaf mengkaji itu. Nah, Abul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi meneruskan, menetapkan. Menetapkan apa yang dulu menjadi sebuah mazhab atau pegangan. Itu yang pertama. Yang kedua, munadilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillah. Munadilani, keduanya memperjuangkan. Munadilani, keduanya memperjuangkan. Memperjuangkan apa? Amma kanat alaihi ashabu Rasulillah. Memperjuangkan atau membela amma, tentang ajaran, amma, tentang ajaran, kanat, yang dulu, alaihi ashabu Rasulillah, dipedomani oleh para sahabatnya Rasulullah. Tentang ajaran yang dulu dipedomani, dianut oleh para sahabat Rasulullah. Apa yang dulu diyakini, apa yang dulu dipedomani, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian mereka yakini hal tersebut. Nah, kedua imam besar ini memperjuangkan, mempertahankan. Mempertahankan. Arti mempertahankan itu bagaimana? Keduanya berusaha keras, berupaya dengan semaksimal mungkin, dengan penuh, ya ibaratnya kalau tentara bercucuran darah gitulah, sampai mati-matian. Munadilani, usaha keras, membela, menjaga, mempertahankan apa yang dulu menjadi ajaran Rasulullah yang dipedomani oleh para sahabat Rasulullah. Diperjuangkan. Makanya Abul Hasan al-Ash'ari di zaman itu beliau berbantah-bantahan dengan orang Mu'tazilah. Berbantah-bantahan. Ini bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat memperjuangkan kemurnian akidah. Nggak mau akidah Rasulullah dinodai oleh orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya apa? Dengan semua tantangan yang ada, dengan semua konsekuensi yang harus diterima, beliau siap menghadapi itu semua, dan beliau memperjuangkan akidah dan ajaran Rasulullah. Itu munadilani. Yang pertama menetapkan, meneruskan. Yang kedua itu apa? Yang kedua memperjuangkan. Bukan seperti sebagian orang. Sebagian orang itu yang dulu ada dipedomani oleh salaf malah dinafikan. Iya kan? Contohlah orang Wahabi. Ya. Dari zaman salaf tawasul itu ada. Tawasulan itu ada, istighotsah itu ada. Tapi sampai sekarang apa? Dinafikan. Mana ada ulama salaf tawasul, katanya gitu. Itu berarti apa? Menafikan. Abul Hasan, Abu Mansur al-Maturidi, enggak. Muqarrironi, menetapkan apa yang dulu ada tetap diadakan. Tetap dipertahankan, diteruskan.
Hmm. Itu bedanya ahlu sunnah dengan mujassimah seperti itu. Nah, itu. Yang pertama. Yang kedua, munawdilani. Setelah ditetapkan, dilanjutkan, dipertahankan. Dipertahankan. Hal-hal yang berpotensi merusak akidah diperangi, diputus. Ada bid'ah mu'tazilah diputus. Ada bid'ahnya musyabbihah diputus oleh beliau. Pejuang tangguh, betul-betul pejuang tangguh. Maka tidak salah ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada keduanya. Karena apa? Perjuangannya sangat besar ini. Perjuangannya sangat besar ini. Ya seperti Indonesia lah. Indonesia, kalau kita melihat ke sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, nggak terlepas di situ nama Soekarno, ya kan? Bung Tomo, nggak terlepas dari orang-orang itu. Karena apa? Ya ada jasa besar, ada kontribusi besar mereka kepada terhadap kemerdekaan itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada keduanya tadi. Karena pertama, muqarrirani limadzahibis salaf. Yang kedua, munawbilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan perjuangan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada keduanya. Tapi perlu diingat kembali bahwa beliau keduanya apa? Di awal disebut lam yabda'a min indihima. Lam yabda'a min indihima ra'yan walam yashtaqqa madhaban. Ingat-ingat betul-betul itu. Beliau sama sekali tidak membuat ideologi baru yang bersumber dari pribadi beliau. Tidak. Semuanya hanya sifatnya meneruskan. Mewarisi. Beliau itu mewarisi. Dan tidak membuat madhab. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham ya? Barakallahu fikum. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan yang akan datang malam ini. Kita cukupkan sampai sini saja. Mohon maaf, tidak bisa lama. Hanya dapat berapa baris itu? Dapat berapa? 1, 2, 3, 4, kurang lebih 5 baris ya. 5 baris, alhamdulillah. Belajar sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat, nyangkol, paham, bisa disampaikan manfaat untuk ke kita, bisa juga disampaikan nantinya untuk orang-orang banyak. Mungkin sampai sini saja, insya Allah diteruskan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan saya pengen berjumpa dengan teman-teman yang ngaji, pengen ngopi bareng, ngobrol bareng, duduk bersama, bisa ziarah. Kalau ada kesempatan, Bang Erik, nanti saya datang ke Bagan Api, main-main ke sana, atau ada barangkali yang lebih dekat lagi. Kalau Rilanda ini ya sering jumpa di Pekanbaru. Ya, Bang Rilanda. Mbak Rinanda, Mbak Mardia sudah pernah jumpa. Yang lain-lain ini ada yang belum pernah jumpa. Yang mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia dalam ketaatan, mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang tertinggal harokat, tertinggal makna, ditanyakan. Saya ingat dulu pas ngaji di Syahamah, dan sebelum ke Syahamah, guru-guru saya itu kalau buka sesi pertanyaan itu dibatasi. dibatasi. Yang mau tanya seputar yang disampaikan saja, jangan kemana-mana dulu. Saya dulu awalnya nggak tahu apa sih maksudnya, apa maksudnya. Lama-kelamaan tahu.
Oh, maksudnya pertanyaan itu supaya kita yang belajar lebih fokus. Kadang-kadang kalau yang dibahas A, yang ditanyakan B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai seterusnya, jadi pelajaran yang inti tak nyangkol, yang ditanyakan pun masih bingung, nggak dapat apa-apa akhirnya. Gitu. Jadi bagi yang mau bertanya seputar apa yang dibahas pada malam hari ini terlebih dahulu. Ya sedikit-sedikit. Kadang-kadang kita ngaji pengen dapat banyak gitu kan. Akhirnya tanya, kalau seumpama gini Ustadz, tapi Ustadz ini kan itu, tapi ada gini. Banyak-banyak kayak gitu. Ini direm dulu, direm. Sabar, ngaji sabar. Nah, ada yang mau ditanyakan? Berapa Bang Erik yang hadir ini? Kok di HP saya nggak nampak ya yang hadir berapa? Oh, ini baru ada nih. 9 ya? 9 atau berapa? Kok di sini nampaknya 9 orang ya? Hmm, oh, mana ini? Home. Iyalah, nggak apa-apa. Berapa? 15 ya, Alhamdulillah. Hmm. Ya, Alhamdulillah. Ya itu saja kalau nggak ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya. Terima kasih admin Mbak Rahma, Mbak Jannah dan teman-teman semuanya. Eh di sini kita hanya murojaah, hanya berbagi sedikit maklumat, mengingat pelajaran kembali. Saya juga masih belajar. Kita berbagi saja, berbagi. Nah, saya nggak merasa menggurui sampean semuanya. Dan teman-teman jangan merasa digurui oleh saya. Kita, kita belajar bersama. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waffaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbu wa yardah. Kita cukupkan dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rifan yang telah menyampaikan materi kita pada malam ini. Dan terima kasih juga admin yang sudah membantu menyelenggarakan kajian pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berhadir pada malam ini. Alhamdulillah malam ini pertemuan yang ke-6 ya. Semoga tetap semangat dan istiqomah sampai khatam kitab nanti. Mungkin cuman ini saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan selanjutnya kita dapat berkumpul kembali di ruang Google Meet ini untuk mengkaji ilmu agama. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Sama Bang Eri.